Penguatan HAM kepada pelaku usaha ya Pak? Pelaku usaha sangat penting, Mas. Ya. Tapi yang jauh lebih penting sebetulnya adalah penguatan HAM, pemahaman HAM kepada aparatur negara. Kita melakukan yang sama kepada aparatur negara karena mereka penanggung jawab HAM. Jadi mereka mesti tahu apa itu hak asasi manusia, apa tanggung jawabnya dan sebagainya. Nah, pelaku usaha penting paham soal hak asasi manusia karena sudah menjadi tren global dunia usaha, perusahaan, korporasi, pelaku bisnis itu dalam praktek bisnisnya itu harus menghormati hak asasi manusia. Nah, karena ke depan Kementerian Hak Asasi Manusia akan melakukan uji tuntas HAM kepada pelaku usaha. Nanti akan ada kriteria tertentu, misalnya adalah untuk dunia usaha yang jumlah karyawannya, jumlah pekerjanya, jumlah buruhnya itu 1000, itu diwajibkan untuk menjalankan uji tuntas HAM seperti itu. Tapi ini kebijakannya masih sedang kita siapkan dan mudah-mudahan tahun depan 2026 sudah ada regulasi terkait uji tuntas hak asasi manusia untuk dunia usaha. Ya. Nanti kira-kira regulasinya peraturan presiden. Digodok itu Pak namanya. Sedang ya? disiapkan. Pak Wamen, tadi kan nomor urut 3 itu kan koperasi ya Pak Wamen. Paling sering pelanggaran HAM yang terjadi itu seperti apa sih Pak? Pelanggaran oleh korporasi. Iya. Oleh korporasi macam-macam bentuknya. Oleh dunia usaha ya, yang misalnya terkait hak pekerja itu banyak dilanggar. Misalnya upah yang tidak layak, kerja lembur yang melebihi jamnya, atau kerja lembur tapi tidak diupah sesuai dengan ketentuan. Karena untuk lembur itu kan hitungannya berbeda. Misalnya ada perusahaan yang mempersulit hak-hak, misalnya hak untuk cuti, ya macam-macam, cuti haid, cuti hamil. Tadi malam saya malah mendapatkan cerita tentang bagaimana pekerja perempuan yang hamil dipecat. Itu nggak boleh, itu melanggar hak asasi manusia. Jadi hamil ya harus cuti, dan selama cuti harus diberi upah, diberi gaji. Banyak, termasuk yang terjadi di Jawa Timur kemarin yang sempat viral kan terkait penahanan ijazah. Itu juga sebetulnya tidak boleh ya. Ijazah ditahan, disita, kemudian tidak boleh diambil begitu saja, harus ditebus segala macam. Saya pikir kayak gitu-gitu ke depan sudah nggak boleh. Pak Wamen, terkait penahanan ijazah, berarti kan selama ini ada pelanggaran HAM ya di korporasi. Adakah ruang pelayanan laporan yang aman sudah diakses dan berpihak pada korban, atau masih sulit sehingga khawatir untuk saya pikir enggak, sebetulnya pertama kalau pelaporan ada banyak ya teman-teman pekerja. Pertama kan mereka punya serikat pekerja biasanya, atau kalau mereka tidak punya ya laporlah teman-teman yang biasanya mendampingi para pekerja, para buruh sama. Kemudian kedua, lapor ke polisi juga bisa, ya lapor ke kepolisian. Kemudian kalau menganggap bahwa ini pelanggaran hak asasi manusia yang cukup serius, bisa lapor ke Komnas HAM, kan? Atau bisa juga datang ke kami, ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Di Jawa Timur kami punya kantor wilayah, kami punya Kambil ini, kepala kantor wilayahnya Pak Tuar. Jadi kami membuka seluas mungkin laporan pada masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar. Dan memang penting pihak yang menerima laporan itu harus memastikan bahwa yang melaporkan itu akan aman. Jangan sampai setelah lapor kemudian malah terancam, malah semakin dipecat dan sebagainya. Itu harus dipastikan aman bagi pelapor dan juga ditindaklanjuti. Jangan lapor kemudian pihak yang dilaporkan tadi tidak menindaklanjuti. Karena kalau tidak ditindaklanjuti biasanya yang terjadi sebaliknya, pekerja justru malah diancam, malah dipecat. Itu. Jadi terus adakah evaluasi berkala atau sanksi tegas bagi korporasi yang melakukan itu? Kemudian siapa yang berwenang? Ya, kalau sekarang belum ada regulasinya. Jadi ketika sebuah perusahaan tidak patuh itu karena memang instrumen yang kami punya, yang dimiliki oleh Kementerian Hak Asasi Manusia saat ini itu ada namanya aplikasi Prisma. Itu aplikasi untuk self assessment apakah sebuah perusahaan itu sudah sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia atau tidak. Kalau ternyata berdasarkan assessment mandiri tersebut melalui aplikasi yang namanya Prisma, dia tidak
sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia, belum ada sanksi. Ya, jadi ini masih masih moral dan masih voluntary, masih sukarela. Nah, yang saya maksud tadi, regulasi untuk melakukan uji tuntas itu akan merupakan kewajiban mandatori ke depan bagi perusahaan yang tidak memenuhi atau tidak lolos uji tuntas HAM. Dia akan ada sanksinya. Ya, macam-macam sanksinya. Sanksi yang besar ya sampai penutupan segala macam. Kalau untuk korporasi besar ya, kalau ditemukan bahwa dalam praktek bisnis yang melanggar hak asasi manusia, nanti konsumen tidak akan mau beli itu. Termasuk kalau produk-produk ekspor ya, misalnya Uni Eropa dan negara-negara lain nggak akan menerima itu. Tapi di kebijakan untuk melakukan uji tuntas nanti juga ada insentifnya bagi perusahaan yang sudah menjalankan prinsip-prinsip dari panduan PBB tentang bisnis dan HAM, sudah menjalankan tanggung jawab hak asasi manusia, akan ada insentifnya. Misalnya soal pajak, kalau mereka diberi kemudahan-kemudahan untuk misalnya berhubungan dengan pihak perbankan, ya, kemudian kita kasih award bahwa perusahaan A adalah perusahaan yang sudah menjalankan prinsip-prinsip HAM, itu kan kemudian akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk ekspor dan sebagainya. Kemudian relasinya ke konsumen itu ke depan akan kita lakukan terkait dunia usaha, terkait korporasi. Terakhir Pak Wamen, harapan dengan adanya kegiatan sosialisasinya seperti apa? Ya, sosialisasi ini tentu saja ya untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa mereka juga punya tanggung jawab HAM. Tanggung jawab HAM tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh pelaku usaha. Jadi kalau di dalam prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM, UN Guiding on Business and Human Rights, itu disebutkan bahwa negara itu punya tanggung jawab melindungi hak asasi manusia warga negara. Negara protect, melindungi hak warga negara. Korporasi itu punya tanggung jawab menghormati, respect human rights. Bentuk penghormatan, bentuk respectnya ya dengan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, untuk menarik diri dari atau menjaga diri supaya tidak sampai melanggar. Nah, negara yang tanggung jawabnya lebih besar, melindungi supaya tidak ada pelanggaran. Kira-kira itu, terima kasih ya. Dan kami juga ingin menyampaikan, menjelaskan, meyakinkan kepada pelaku usaha bahwa uji tuntas hak asasi manusia yang akan kami lakukan kepada dunia usaha, kepada pelaku usaha ini akan kami pastikan tidak akan mengganggu bisnis, tidak akan mengganggu dunia usaha, tidak akan mengganggu investasi. Sebaliknya, praktek bisnis yang menghormati hak asasi manusia itu justru akan semakin sustainable, semakin berkelanjutan, produk-produknya lebih bisa diterima oleh masyarakat global. Karena kecenderungan dunia sekarang adalah tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia. Misalnya pasar Eropa tidak mau menerima produk dari negara yang dihasilkan dari child labor, pekerja anak misalnya, atau proses perbudakan modern seperti yang terjadi di beberapa tempat, misalnya terkait sawit dan sebagainya. Jadi ini sudah menjadi semangat bersama dan akan menjadi kebijakan pemerintahan Indonesia bahwa ke depan praktek bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Dan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, audit yang akan dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia ini tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga ke kementerian lembaga lain, termasuk ke pemerintah daerah. Jadi teman-teman di kementerian dan lembaga, kemudian provinsi, kabupaten, kota, ini juga akan kami audit. Ya, audit kelembagaan. Tentu saja bentuknya beda dengan yang pelaku usaha. Kami lebih akan melakukan pendampingan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk memastikan supaya regulasi yang dikeluarkan itu tidak bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia, supaya program-program yang dijalankan itu tidak berseberangan dengan norma dan prinsip hak asasi manusia, dan semuanya ditujukan untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan serta penghormatan hak
hak asasi manusia. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang akan kami dikerjakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian baru, karena kami memiliki mandat yang kuat. Pertama adalah konstitusi, ya, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah ya kami. Kemudian Kementerian Hak Asasi Manusia di dalam Kepres nomor 139 dan Kepres 156 tahun 2024 itu disebutkan Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM. Jadi kami punya tanggung jawab sebagai penyelenggara urusan hak asasi manusia pemerintah. Tanggung jawabnya besar, dan untuk itulah kami ingin bekerja sama, berkolaborasi dengan semua stakeholder, semua pihak, terutama pihak kampus. Jadi apa yang akan kami lakukan nanti dengan menandatangani MOU dengan Unitomo adalah salah satu upaya menuju ke sana. Mudah-mudahan di sini ada Pak Dekan Fakultas Hukum UNER. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa menandatangani MOU yang sama dengan Universitas Airlangga. Jadi akan semakin baik, semakin kuat. Jadi kira-kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan aktivitas kita sejak pagi sampai siang hari nanti memberikan berkah dan merupakan ibadah bagi kita semua untuk menjadikan Indonesia yang lebih demokratis, menghormati, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia. Demikian, langsung ditutup atau dibuka? Penguatan HAM bagi pelaku usaha di wilayah Provinsi Jawa Timur saya nyatakan dibuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersedia Bapak Wakil Menteri untuk menuju meja penandatanganan MOU karena akan dilakukan penandatanganan. Kita dengarkan dokumennya. Baik, penandatanganan selesai. Izin selanjutnya untuk foto bersama membawa serta dokumen masing-masing. Oke, dampingi Pak Kanwil, selamat Pak Kanwil untuk merapat. Ditutup dulu aja nggak apa-apa. Oke, tutup dulu. Berdua ya. Berdua dulu, oke baik. Izin menghitung 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? 3, 2, 1. Baik, selanjutnya mohon. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Berikutnya mohon izin mendampingi Prof. Rumadi dan Pak Kanwil. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Selanjutnya dari Ibu Rektor juga akan menyerahkan. Lihat ke arah kamera. 1, 2, 3. Baik, penyerahan cindera mata selesai. Berikutnya berkenan Bapak dan Ibu untuk 2, 3 lagi 1, 2, 3 2, 3. Sekali lagi 3.